Hai, kembali lagi kita ketemu di podcast KR, sahabat-sahabat KR. Nah, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang unik. Kita tahu di tradisi kita ada yang namanya sesaji, dan orang selalu mengimagekan gitu kalau sesaji itu sebuah ritual yang bersifat klinik, padahal enggak sebenarnya. Nah, sesaji itu punya karakter dan dia menyangkut ilmu pengetahuan. Nah, termasuk juga ada teknologinya. Nah, untuk mengupas sejauh itu kita kehadiran tamu dua-duanya tokoh soal bidang itu. Yang pertama adalah Mas Hangno. Maksud saya Mas Eko Hen ya. Maaf saya keliru karena beliau namanya semuanya sebutan. Mas Eko Hen, kemudian yang sebagai ketua Taman Sesaji Nusantara. Nah, kemudian yang satu beliau adalah Mas Hangno. Beliau sebagai pembina Taman Sesaji Nusantara. Nah, so mana sih? Kita simak ya, teman-teman sekolah. Nah, bagaimana Pak Eko? Kita sapa dulu ya. Mas Eko, kira-kira kenapa sih sesaji kok selalu dikaitkan dengan klinik dan seterusnya itu? Padahal sebenarnya kan nggak mesti begitu kan? Iya, untuk masalah itu sebenarnya panjang kali lebar, kali tinggi, kali volume. Jadi itu mengalami sejarah yang sangat panjang tentang bagaimana degradasi pemahaman ilmu pengetahuan tentang sesaji ini. Jadi sesaji ini menjadi seperti ini juga ada salah satu faktor kesalahan, bukan menyalahkan, tapi kesalahan dalam penerjemahan di KBBI itu. Sesaji dikatakan bahwa sesaji atau sajen itu adalah memberi makan berupa bunga-bunga dan berbagai makanan lainnya kepada orang halus. Nah, hal ini juga memicu atau menjadi salah satu faktor ketika terjadi salah pemahaman dalam satu sub kebudayaan akan berdampak pada sub-sub budaya yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itulah. Di sini Taman Sesaji Nusantara itu berusaha mengembalikan pemahaman tersebut bahwa sesaji itu adalah satu konsep pemuliaan alam, bahwa nek bahasa Jawane urip ana sing nguripi lan ana sing gawe urip gitu. Jadi hidup ini ada yang menghidupi. Kita menumpang hidup di bumi dan dihidupi oleh bumi. Terus ada yang membuat atau menciptakan kehidupan, yaitu Gusti Kang Murbeng Jagat. Nah, dari situ dengan konsep seperti itu kan kita merasa dihidupi dan menumpang hidup di atas bumi ini, ya kita memuliakan bumi. Terus kita hadir hari ini ada itu karena ada banyak gerbang, salah satunya leluhur. Ya, kita memuliakan leluhur, kita memuliakan alam, kita berdharma kepada semua entitas hidup seperti itu. Terus sesaji juga bisa kita pahami untuk sebagai konsep teknologi menghadirkan atau merepresentasi daya kekuatan semesta untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan lain sebagainya. Sesaji juga bisa kita pahami sebagai secret knowledge. Nah, ini ilmu pengetahuan yang rahasia. Ini perlu pemahaman khusus. Terus ada istilah pulung juga di situ. Kemudian sesaji juga bisa kita pahami sebagai konsep pelestarian alam. Karena di sini ada perputaran ekonomi. Ketika ada pasar, yaitu konsumen yang membutuhkan sesaji, berarti ada retail, kemudian ada supplier. Di sini ada perputaran ekonomi kayak gitu.
Otomatis ketika ada perputaran ekonomi ada pelestarian karena ada budidaya vegetasi, ada budidaya satwa yang dibutuhkan untuk hal-hal terkait itu. Lah di Taman Sesaji Nusantara juga nantinya kita punya cita-cita, punya goal besar yaitu berupa warna konservasi, ya, yaitu warna konservasi yang mungkin sekitar puluhan hektar ya. Itu warna konservasi itu fungsinya untuk pelestarian tanaman sesaji dan juga satwa-satwa yang dibutuhkan untuk sesaji. Iya, baik itu menarik kan? Ternyata kan jangan anggap sesaji itu sebagai ritual yang mistik gitu loh. Nanti kita tanyakan kalau Mas Hano. Gitu. Tapi sebelumnya para sahabat Kedaulatan Rakyat jangan lupa like, kemudian Anda komentar, dan kemudian subscribe. Jangan lupa ya. Baik itu Mas Hagno. Jadi bagaimana tadi ada konsep sesaji yang dikaitkan juga tadi sebenarnya itu ada perputaran termasuk menarik dari ekonomi gitu. Jadi ada yang membutuhkan, ada yang membutuhkan, kemudian ada yang kemudian menjualnya gitu. Bagaimana? Menindaklanjuti dari Mas Eko tadi, bayangan kita yang disebut ukuran sesaji itu kan cuma kembang poncowarno itu, Kemenyan, kembang poncowarno itu semacam kantil melati, mawar, kenomo. Bayangan masyarakat sesaji itu sekitar itu. Padahal ketika kita mengkaji tentang dunia persajian itu hampir semua tanaman endemi itu bisa untuk sesaji. Makanya dengan adanya gerakan Taman Sesaji Nusantara itu juga otomatis menjaga tanaman-tanaman endemi yang ada di dalam bumi Nusantara ini. Dengan adanya aktivitas sesaji otomatis tanaman tersebut terjaga. pelestarian. Nah, kita punya tujuan membuat warna konservasi tanaman sesaji yang di dalamnya ada aneka ragam tanaman endemi. Nah, ini mungkin menariknya dari taman sesaji di situ tidak hanya membayangkan taman sesaji itu hanya sekedar bunga mawar yang sedikit itu, tapi sebetulnya luar biasa, luas, dan itu mengingatkan kita akan kekayaan vegetasi kita. Dan di Taman Sesaji juga ada ketika sudah terdata semua tanaman-tanaman tersebut, nanti ada kajian-kajian untuk pengetahuan. Karena kekayaan seperti diceritakan awal bahwa Indonesia itu negara ring of fire, itu vegetasinya sangat luar biasa, dan itu kekayaan kita. Kolonialisme pertama juga masalah itu yang datang. Maka dengan adanya kegiatan Taman Sesaji itu selalu mengingatkan kita tentang kekayaan vegetasi kita. Nah, dari kekayaan itu akan timbul pemikiran-pemikiran ekonomis seperti yang dikatakan Mas Eko. Itu benar. Ya, baik itu. Menarik ya, Mas Eko. Jadi kalau dikatakan bahwa kegiatan ekonomi dan seterusnya. Nah, bagaimana Anda sebagai ketua itu menyadarkan kepada publik ini loh sebenarnya manfaatnya. Selama ini apa kegiatan-kegiatan dari Taman Sesaji itu untuk menyadarkan kepada publik bahwa ada beberapa hal yang justru menarik untuk katakanlah tadi taman-taman yang tanaman yang bisa dilindungi dan seterusnya tadi. Iya. Gimana Mas Eko? Yang kami programkan yang pertama di Taman Sesaji Nusantara itu ada divisi pawiatan. Ya, di situ ada kelas aksara Honocoroko sama aksara Kawi, dan harapannya ke depan seluruh aksara daerah Nusantara. Terus juga ada ruang rupa Taman Sesaji. Kita bersama-sama dengan teman-teman seniman untuk menghadirkan konteks akar sejarah kita dalam karya visual dan karya-karya yang lainnya, berbagai macam rupa karya. Terus kita
setiap 35 hari itu ada seminar atau ada dialog sesaji, literasi, dialog sesaji, edukasi, literasi. Jadi kita menghadirkan narasumber dari teman-teman praktisi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya Pusat Kajian dan Studi Budaya Sesaji. Itu banyak teman-teman akademisi yang ikut gabung di situ, yang kami berusaha memajukan budaya dan juga sesaji secara spesifik ini mengangkat menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang bisa diterima di masyarakat luas bahkan dunia. Perlu kita ingat bahwa Indonesia ini mega diversity, terus laboratorium peradaban dunia, dan Indonesia juga solusi dari seluruh permasalahan global. Gitu. Wah, keren ya Indonesia. Iya, keren. Indonesia keren ya. Iya. Baik itu, dan kembali Mas yang tahu gitu. Kalau kita lihat itu kan sesaji itu kayaknya sekarang hanya orang tua saja. Tapi bagaimana anak-anak muda, terutama Gen Z misalnya, Gen Z, itu juga mewarisi, kemudian juga melestarikan tadi makna-makna saja tadi. Apakah ada sebagai pembina gitu sudah mencoba untuk melakukan suatu semacam sosialisasi untuk kalangan-kalangan Gen Z tadi? Ya, tadi juga disebutkan kita mensosialisasikan menggunakan metode literasi. Dengan setiap 35 hari sekali kita mengadakan kajian-kajian tentang sesaji. Dan yang narasumbernya kita pilih yang muda, akademis muda. Karena sebetulnya mereka itu ingin tahu, tetapi kepada siapa untuk bertanya? Karena kekritisan itu kan cara berpikirnya berbeda, maka untuk supaya enak terjadi komunikasi, kita sediakan ruang dialog intelektual literasi. Nah, itu kegiatan kita. Selain itu, seperti tadi juga disebutkan, kita punya divisi ruang rupa Taman Sesaji. Itu wadah bagi para seniman. Kita ngajak para seniman budayawan untuk mengekspresikan pengetahuan mereka terhadap sesaji sebagai komunikasi kepada masyarakat. Bahwa sesaji itu tidak seperti serem, seperti di kamus besar bahasa Indonesia yang tadi disebutkan sebagai makanan bentuk apa halus. Dan tidak seperti di film-film. Tidak seperti di film-film yang selalu pakai keris, baju lurik, pakai flakon, ngobong menyan pasti tokoh jahat. Nah, dari kajian-kajian itu tersadarkan seperti tadi di awal, kekayaan vegetasi kita itu membuat kalangan gadget menyadari bahwa ini tidak sekedar seremonial dan cenderung terjadi penyempitan makna, tapi ini sebetulnya ilmu pengetahuan yang menarik untuk dikaji, karena otomatis ketika gelaran sesaji aneka macam ubo rampe itu memancing untuk bertanya. Umpamanya ada ubo rampe yang cukup unik semacam Rikinarung. Rikinarung itu apa? Rikemarung. Ya. Rikemarung. Nah, semacam itu ada hal-hal yang sangat mengejutkan dan itu bisa untuk dieksplor lebih lanjut. Oke. Semacam itu kita memang memancing kalangan anak muda dan aneka macam profesi untuk menghadirkan bahwa sesaji itu tidak seperti yang dalam pandangan masyarakat umum, tetapi menarik untuk dieksplorasi. Semacam ketika kami punya program Warna Konservasi, itu otomatis kita bicara tentang Kekayaan vegetasi dan perlindungan iklim. Juga selain perlindungan iklim, juga
ketahanan pangan, kita tahu bahwa aneka macam itu sebetulnya bisa kita konsumsi. Aneka macam ubur rampe, umpamanya gembili, terus pauloh, sukun dan lain sebagainya itu kan banyak sekali. Itu akan menyadarkan bahwa kita itu punya kekayaan makanan itu tidak habis-habis, tidak akan kita kekurangan. Dan harapan kita akan mengajukan ketahanan pangan, nggak usah impor, tapi keanekaragaman tanaman itu bisa untuk menghidupi makan kita. Setiap hari tanam, setiap hari panen ya. Iya, baik sahabat KN, kembali ke Mas Eko. Nah, kalau kita lihat gitu, tetapi apapun gitu, sampai sekarang juga anggapan tadi betul ketika ada keris, kemudian sesaji gitu, kemudian tokoh jahat. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang itu memang dimanfaatkan untuk hal yang begitu? Oh ya, segala sesuatu pasti ada. Itu masuk ke kawruh Kang Sinengker tadi ya. Jadi sesaji ketika kita maknai dengan kawruh Kang Sinengker ini menarik karena apa? Sesungguhnya sesaji itu tidak pernah dibahas khusus dalam satu manuskrip atau apa. Tapi sesaji itu selalu melekat dalam setiap aktivitas baik personal, sosial maupun antar sosial, bahkan peristiwa kenegaraan. Pemanfaatan sesaji ini sebagai representasi atau menghadirkan kekuatan alam semesta itu bisa digunakan untuk hal yang positif dan juga untuk yang negatif. Salah satunya yang negatif misalnya melakukan ritual untuk pelet, ritual untuk santet. Nah, kalau pelet belum negatif banget sih ya. Ya, belum negatif banget. Untuk santet, ritual untuk bahkan ritual untuk menghadirkan mahapralaya itu ada. Oh, ada. Pernah? Bukan? Biayanya mahal, belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, karena konteks sesajinya itu banyak banget. Oh. Jadi untuk mahapralaya, untuk mempercepat itu ada juga. Dalam beberapa manuskrip yang saya temukan. Bisa ya itu. Iya. Nah, kemudian kan tadi ada dikatakan bahwa itu bisa dilakukan itu. Tetapi praktek-praktek semacam itu apakah masih terjadi juga di sini banyak? Sedikit banyak masih, karena saya merasa lucu ketika mengamati perilaku sosial. Jadi teman-teman itu saudara-saudara kita juga ini ketika mengalami kebuntuan larinya kan ke mistis. Iya, ke praktisi mistis ya, ke teman-teman praktisi. Dan ini juga menjadi sebuah pasar juga. Di sini ada perputaran ekonomi juga dan menguntungkan bagi mereka, ya, supplier sesaji. Oh iya, supplier sesaji ya. Karena ini perputaran ya. Jadi itu menjadi praktek yang menurut saya juga praktek ekonomi bagi teman-teman praktisi, karena di situ ada yang butuh solusi, dia punya gitu kan, gitu. Ya, masih ada. Jadi kalau kita lihat itu memang masih ada ya praktek-praktek semacam itu ya. Nah, apakah tidak ada ya semacam ini loh, memberikan penjenengan semuanya gitu, memberikan citra pada publik bahwa itulah tadi, janganlah dianggap selalu begitu gitu. Karena menurut saya juga memang film-film itu juga membuat orang semakin, misalnya film-film yang cuma kliwon misalnya gitu, orang selalu wah hati-hati, ono keris, ono bisa santet, bisa melayang dan seterusnya itu. Nah itu nggak ada semacam sosialisasi itu. Dari Taman itu Sesaji. Satu bagian dari usaha Taman Sesaji, karena mau nggak mau kita nggak bisa memungkiri ya,
sesaji dan para praktisinya ini dianggap second class. Iya, kaum yang dipandang underestimate kan gitu. Mau nggak mau, meskipun pada faktanya mereka yang mengatakan itu kalau mengalami kebuntuan hidup larinya ke situ juga. Bahkan pemimpinnya orang itu juga larinya ke situ juga. Betul. Berarti kalau mau pemilihan umum itu banyak ya yang gitu ya? Iya. Jadi masih ada anggapan kalau aku bisa menang pemilu, memenangkan pemilihan legislatif, lari ke situ semuanya. Iya. Padahal itu semua dianggap second class ya gitu. Iya. Bagaimana Mas Eko ini, kemudian Mas Yang juga mungkin sekarang Mas Yang ya mengangkat supaya hal semacam itu tidak dianggap second class. Ya, di Taman Sesaji Nusantara itu kita seperti tadi sudah merekrut kalangan akademisi. Kalangan akademisi tertarik sekali dengan sesaji karena permasalahannya tidak hanya sekedar keilmuan secret, praktek secret knowledge, tapi juga yang terkait dengan ekologi, terkait dengan sosial itu sangat kuat. Hampir praktek kebudayaan di Jawa kan selalu menggunakan ubo rampe. Ubo rampe ini kan perlu disosialisasikan maknanya apa sih ubo rampe itu. Untuk menyampaikan makna itu kami berkolaborasi dengan kalangan akademisi dan kalangan akademisi pun tertarik ingin mengetahui keanekaragaman ubo rampe sesaji yang tidak dia dapat di dunia akademis, tetapi di praktek masyarakat itu berjalan. Nah, kita melakukan kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk mengangkat sesaji supaya diletakkan dalam porsi yang tepat. Ini terkait dengan produk budaya. Produk budaya tidak sederhana sebagai sebuah atraksi wisata saja, tapi juga ada konsep-konsep kosmologi yang mendasari kenapa itu terjadi. Nah, konsep kosmologi ini yang ingin kita sampaikan, yaitu secara garis besar sesaji lebih ke kosmosentris, pandangan dunia terhadap kosmosentris. Kita menghargai kosmos, menghargai bumi, apalagi di Jogja sebagai kota Mataram. Mataram itu secara etimologi itu berasal dari mother, ibu bumi, pemuliaan terhadap bumi. Itu sangat kosmologis sekali dalam konteks budaya di Jawa. Jadi mengingatkan kembali bahwa kita punya akar intelektual, yaitu kosmosentris. Ya, baik itu. Ya. Nah, Mas Eko, kalau tadi dikatakan juga bahwa hanya di Jawa, tapi sebenarnya kan di luar Jawa itu banyak. Kayak di Bali misalnya, sangat ketat untuk itu. Kemudian di Kalimantan misalnya gitu. Bahkan saya pernah menemui di Lampung misalnya gitu. Nah, mungkin kaitannya apa? Apakah itu betul-betul hampir sama konsepnya dengan yang di Jawa? Ya, perjalanan saya kalau di Indonesia Timur sudah sampai NTT, Maluku, Papua, Sulawesi. Kalau sampai ke baratnya saya baru sampai perbatasan Aceh di Pangkalan Brandan. Ini ada hal yang menarik yang saya temukan, yang selalu hadir sama dalam praktek sesaji, bahkan praktek perilaku sehari-hari itu nyirih. Iya, di Papua itu. Di Papua juga ada. Sampai di Aceh ada perilaku nyirih dan juga praktek sesaji, nginang gitu. Nginang. Iya. Itu praktek sesaji juga selalu hadir. Apa sih maknanya nyirih itu? Nyirih itu kan sebuah pemahaman tentang tiga trinitas, yaitu parahyangan itu diwakili merah, itu gambirnya. Itu terus palemahan itu diwakili hijau, itu daunnya. Terus parahyangan itu yang putih, itu kapur.
Paleman itu yang hijau, daun sirihnya dan ininya, terus pawongan itu merahnya. Itu diwakili Gambir. Apa itu maknanya? Parahyangan itu bahwa kita menyadari, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, menyadari bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan. Tentang siapa yang menciptakan, apapun namanya, tapi ya, kita menyadari bahwa kehidupan ini ada yang menciptakan. Nah, palemahan itu kita menyadari bahwa kita hidup, menumpang dan dihidupi oleh bumi. Bahwa siapapun manusia tetap yang dimakan adalah hasil wulu wetuning jagat atau wulu wetuning bumi kan. Tanpa hasil bumi manusia nggak bisa hidup. Terus pawongan itu ya bicara tentang kita, tatanan sosial, bicara tentang uang, tentang konstruksi sosial, tentang superioritas moral, tentang kekayaan intelektual, terus ya tentang banyak hal tentang manusia. Ya, berarti kalau kita lihat itu simbolik ya, simbol-simbol, ikon-ikon yang ada di situ sebagai tadi misalnya pawongan dan seterusnya itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi seluruhnya menggunakan itu, apakah pernah ada ya di mungkin ya semacam kayak penelitian atau mungkin Mas Eko pernah melihat itu adalah bagian dari kayak urutan dan yang mengejarkan sama gitu, kok sama-sama nyirih itu? Iya, ini saya curiga ya, saya curiga memang kita itu satu akar. Dari dari Aceh sampai Papua, tapi ada temen juga yang dia sudah melakukan perjalanan sampai India, sampai Madagaskar, itu katanya sama juga, ada aktivitas nyirih. Gitu. Terus yang saya temukan lagi, di setiap wilayah itu punya kekasan atau istilahnya punya budaya tempatan tentang sesaji. Yang peristiwa yang sama itu yang saya dapat adalah tadi satu nyirih, yang kedua pisang. Apa? Pisang itu juga selalu hadir dalam aktivitas saji. Terus yang ketiga adalah kelapa muda. Apa maknanya itu? Kalau pisang itu sebuah simbol, nek basa Jawane gedang, gede kan digadang, itu adalah simbol tangan menengadah, disatukan gini, menengadah. Ini sebuah simbol permohonan yang besar, harapan yang besar. Terus kelapa muda itu kan mewakili air suci, karena air kelapa itu kan tidak tersentuh dimensi luar. Air suci, air bening yang tanpa warna, tanpa rasa dan tanpa bentuk. Nah, di kelapa muda ini mewakili air suci tadi. Iya, baik itu. Banyu bening. Iya, banyu bening ya. Ya. Gitu masang, gitu saya kembali masang. Kalau kita lihat makna-maknanya itu sebenarnya kan bagus ya gitu. Nah, apakah ada yang membuat dokumentasi soal itu yang ya kasarannya itu diilmiahkan gitu ya, sehingga itu akan membuat publik tahu, oh sebenarnya tadi betul soal teknologi, kemudian itu juga sebenarnya bukan sekedar klinik tapi ada maknanya. Gimana Mas? Saya kebetulan juga suka buku, mengoleksi buku-buku yang terkait sesaji. Ada, tapi menurut saya belum komplit dan cenderung lebih kurang menarik tampilannya. Kita juga punya program nanti membuat dokumentasi dengan fotografi yang bagus tentang sesaji itu. Karena di dalam sesaji tadi disebutkan selain sesaji sebagai presentasi energi, juga banyak nilai-nilai simboliknya. Jadi ada dua pengertian umum, yaitu
sesaji sebagai presentasi menghadirkan energi kosmik, dan yang satu sesaji sebagai bahasa simbolisme. Bahasa simbolis ini yang perlu kita komunikasikan melalui literasi. Itu program kita. Kalau saya lihat buku-bukunya masih belum menarik. Artinya anak muda dulu ya sopo ini apa layoutnya, covernya, foto-fotonya nggak menarik. Sekedar tampilan ini buku gitu ya. Iya, sekedar itu. Nah, kita mau mendesain ulang itu. Iya, baik sahabat Kelautan Rakyat, saya kira tadi perbincangan yang menarik. Suatu saat nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan-pembicaraan yang tentu akan lebih sangat menarik dan unik ya. Kalau kita lihat tadi bahwa jangan sekali-kali punya anggapan kalau sesaji itu kolik gitu ya. Ya, jadi sesuatu yang sebenarnya sangat saintis gitu. Dan nanti kita akan lanjutkan, dan jangan lupa sebelum kami akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik, terima kasih kepada Mas Eko, Pak Masa gitu. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan lagi pembicaraan lebih unik gitu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.